Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Handayani dengan NIM 2010093. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya mengenai pelayanan home care untuk lansia. Di sini ada latar belakang home care atau perawatan di rumah tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit, namun juga bisa dilaksanakan oleh praktek perorangan atau kelompok, baik itu praktek dokter ataupun perawat. Nah, praktek ini bisa dilakukan dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini ada lanjutannya. Menurut Mariam pada tahun 2008 menjelaskan bahwa lansia sebagai seorang yang telah berusia lanjut dan telah terjadi perubahan-perubahan dalam sistem tubuhnya, baik itu dalam kulit, rambut, dan sebagainya. Nah, pendirian home care secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup usia lanjut, sedang rehabilitatif yaitu pencegahan sekunder dan tersier, pengobatan kronik penderita keganasan atau penyakit lainnya, serta menghambat laju penyakit dan menghambat timbulnya disability. Dalam berbisnis pastinya ada luaran yang diharapkan. Di sini ada luaran yang diharapkan bagi saya dan bagi masyarakat. Bagi saya sendiri itu dapat menambah ilmu bagaimana caranya memberikan pelayanan home care kepada lansia. Dan kedua, meningkatkan kreativitas untuk saya mengenai kesehatan klien. Nah, bagi masyarakat itu memudahkan masyarakat dalam mengetahui status kesehatannya karena jaraknya yang lumayan dekat juga. Nah, untuk masyarakat bisa mengetahui pengetahuan mengenai kesehatan dan biaya kesehatan yang terkendali. Nah, di sini ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu ada keunggulan produk. Nah, keunggulan produk ini pelayanan kepada lansia dan mengadakan senam mingguan. Yang kedua ada kapasitas produk. Kapasitas produk di sini hanya diberikan kepada lansia yang merasakan sakit pinggang, kurang darah, bahkan sampai stroke sendiri. Dan di sini kami memberikan fasilitas lengkap untuk semua itu gitu ya. Yang ketiga ada peluang usaha. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak sekali kemajuan dalam berbagai hal apapun. Dan saya memanfaatkan pelayanan home care ini sebagai peluang dengan adanya alat yang semakin canggih gitu ya. Nah, terus ada analisis pasar. Analisis pasar di sini, yang pertama itu ada segmen pasar. Segmen pasar ditujukan kepada masyarakat umum, baik daerah maupun itu dalam daerah maupun luar daerah. Yang kedua ada target ya, yang pastinya targetnya untuk lansia. Dan yang ketiga ada posisi produk. Menurut saya karena bisnis ini lumayan kurang dimungkinkan posisi produk ini akan menempati posisi teratas seperti itu. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Di sini saya hanya menjelaskan produknya. Produknya ini brandnya itu dinamakan pelayanan home care untuk lansia, dan untuk harganya itu berbagai macam. Ada yang harian itu harganya 400 sampai 600 per harinya itu, dan untuk mingguan itu ada yang sampai 3 sampai 4,5 juta. Seperti itu. Nah, di sini ada analisis SWOT, ada yang internal dan eksternal. Untuk internal ada strength, yaitu alat lasernya baru, kunjungan di klinik, saraf atau kasus struknya itu meningkat, dan komunitas senamnya itu ada gitu ya, komunitas senam lansia diadakan. Nah, untuk SO-nya menciptakan usaha sejenis rumah sakit yang di dalamnya terdapat pelayanan lansia lengkap dan juga peralatan laser baru, dan menciptakan komunitas senam bagi para lansia itu sendiri. Dan untuk ST-nya itu melakukan promosi kepada masyarakat agar lebih percaya kepada home care tersebut gitu ya. Untuk weakness-nya itu ada spesialis dokter tamu gitu ya, maksudnya dia itu memberikan pelayanan dengan adanya dokter spesialis untuk para tamu dan menciptakan kreativitas dalam pelayanan baru dalam mengutamakan kesehatan seperti itu. Terus ada opportunities, yaitu stroke urutan ketiga, posisinya itu 5%. Piramida penduduk dewasa, belum ada rumah sakit yang mengembangkan unit stroke terintegrasi, dan masyarakat lebih percaya sangkal putung. Nah, masyarakat itu kan lebih percaya sangkal putung, jadi bagaimana caranya kita itu melakukan promosi kepada masyarakat agar lebih percaya kepada home care tersebut, tidak mempercayai sangkal putung, seperti itu. Untuk selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Mungkin analisis kelayakan usaha di sini berbeda dengan analisis kelayakan usaha yang lainnya, karena di sini bukan produk melainkan pelayanan gitu ya.
Jadi agak berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Latar belakangnya itu lansia perlu pelayanan home care. Dan deskripsi usahanya itu pelayanan home care untuk lansia. Nah, aspek hukumnya, bentuk usaha perseorangan memiliki izin balai pengobatan, surat izin praktik, izin domisili, izin mendirikan pembangunan, dan izin adanya gangguan. Ada aspek sosekbud, yaitu sosial, menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan angka kesehatan. Untuk ekonominya itu menambah lapangan kerja dan pajak negara. Untuk budayanya sendiri meningkatkan kesadaran dalam merawat kesehatan. Lalu ada aspek lingkungan, yaitu limbah medis dan non-medis itu dikelola secara khusus. Nah, untuk aspek pasar dan pemasarannya itu, untuk pasarnya itu adalah pasien atau pasien lansia sendiri. Nah, lalu ada aspek teknis dan teknologi, yaitu pelayanan disupervisi oleh dokter spesialis. Nah, lalu ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini memiliki standar operating procedure SOP dan sistem komputer administrasi. Yang terakhir ada aspek keuangan. Nah, modal yang diperlukan 50 juta rupiah. Nah, pemasukan dan pengeluaran seimbang atau break even. BEP-nya itu di bulan ke-9. Nah, total labanya Rp 25 juta di bulan ke-24, return of ROI dalam 2 tahun 150%. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adanya biaya dan jadwal kegiatan. Gini anggaran biaya kegiatannya. Pertama itu ada peralatan penunjang seperti alat-alat yang akan dilakukan dalam pelayanan home care tersebut. Terus itu harganya senilai diperkirakan 34,300 juta 34.300.000, mohon maaf. Ada bahan habis pakainya, yaitu seharga 15 juta seperti infus obat-obatan dan yang lainnya. Dan lalu ada perjalanan biaya sebesar 400.000 seperti ongkirnya atau yang mengantarkan barang dari toko ke rumah gitu ya. Lalu yang lain-lainnya ada 300.000 seperti orang yang sudah membantu mengangkat dan membereskannya. Jadi jumlahnya itu 50 juta gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan proposal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.